Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalah la qaula wala quwwata illa billah. Sebelumnya marilah kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah tentu saja pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan salah satu karunia-Nya yaitu berupa kesehatan, sehingga dengan sehat ini kita masih bisa bekerja, kita masih bisa berkarya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Di sini kita akan membahas tentang sebuah bentuk telur ya. Tentu saja bentuk telur itu adalah oval, tetapi ada kalanya telur itu tidak sesuai dengan harapan, yaitu tidak bisa ditetaskan. Nah, oleh karena itu kali ini kita akan coba belajar bersama, tentu saja untuk membahasnya. Kita tahu bahwa syarat yang pertama adalah telur yang tentu saja fertil ya. Teman-teman pasti sudah tahu apa itu fertil, jadi tidak usah kita bahas, tetapi kita langsung saja kepada bentuk dan ukurannya, dimana kalau kita tahu bahwa untuk menetaskan sebuah telur itu kita harus mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi, dimana yang pertama adalah telur itu berukuran maksimal 38 gram. 38 gram itu adalah ukuran yang paling kecil untuk bisa ditetaskan. Kalau kita mendapatkan 40 gram itu kita harus bersyukur, karena sebenarnya kalau telur sudah di angka 40 gram itu pasti pertumbuhannya itu sangat bagus sekali. Oleh karena itu, andai saja kita mempunyai telur yang di atas rata-rata, harusnya kita syukuri. Langsung saja pada yang pertama, telur yang seperti ini adalah contoh, dan telur yang seperti ini. Nah, terdapat perbedaan yang terlalu jauh. Ini telurnya, ini adalah telur yang mungkin kita timbang sudah pasti 38 gram. Tetapi telur yang sangat seperti ini adalah jarang sekali terjadi. Ini telur yang terlalu besar. Mungkin kalau untuk ditetaskan itu tidak akan bisa menetas dengan baik. Karena apa? Mungkin kalaupun kita teropong atau kita lihat, ini kuning telurnya itu ada 2. Jadi untuk ditetaskan mungkin tidak akan baik. Jadi ini adalah salah satu contoh bentuk yang tidak memenuhi standar untuk ditetaskan, yaitu terlalu besar. Bahkan kita tahu bahwa untuk menetaskan itu maksimal 38 gram itu paling kecil. Jadi kita hanya bisa mengira-ngira. Seandainya itu terlalu besar ataupun ada kuning telur, mungkin kita tidak usah memaksa untuk menetaskan. Mungkin banyak rekan-rekan yang memaksakan, tetapi kebanyakan itu gagal, dan andai saja bisa menetas itu juga tidak sempurna hasilnya. Oleh karena itu kita singkirkan telur yang besar seperti ini. Yang kedua tentu saja kita terlihat jelas kan, ini adalah salah satu telur yang mana bentuknya tidak sempurna. Kenapa kok tidak sempurna? Karena kita tahu ujung lancip dan ujung tumpul itu tidak begitu tampak
jelas, sehingga mana yang ujung tumpul dan ujung lancip bahkan cenderung memanjang. Nah, ini andai saja kita tetaskan, itu juga mungkin tidak baik tentang hasilnya, karena ini adalah mempengaruhi dari kualitas telur itu. Jadi bentuk yang sempurna, ini adalah contoh bentuk yang sempurna. Kita tahu bahwa ada ujung tumpul yang terlihat jelas dan lancip yang mungkin juga sangat jelas. Jadi perbedaannya kita tahu bahwa untuk yang berbentuk seperti ini kita tinggalkan dan tidak usah ditetaskan. Itu ada kereta lewat, rumahnya dekat rel kereta ya teman-teman. Kita langsung saja ke bagian yang ketiga, dimana kita kadang mendapatkan telur yang berbentuk bulat. Kita tahu bahwa kita mempunyai kandang ayam yang banyak, tentu saja kita juga mendapatkan telur yang bermacam-macam. Nah, dari macam-macam telur itu sebaiknya kita sortir mana yang baik dan mana yang benar. Nah, tentu saja ini adalah contoh bentuk ketiga yang tidak layak untuk ditetaskan, yaitu berbentuk bulat sekali. Karena apa? Kalau bulat seperti ini, kandungan isinya itu sangat sedikit, isi dari telur itu. Jadi kemungkinan kalaupun dia menetas, itu akan menjadi DOC yang kecil, ataupun mungkin juga cacat karena terlalu kecil dan kuning telurnya itu juga kecil, sehingga sari makanan atau nutrisi mungkin tidak lengkap seperti kalau telur bentuk yang sempurna seperti ini, yaitu oval, dimana ujung tumpul dan ujung lancip itu terlihat jelas, dan kalaupun bundar bulat itu tempatnya lupa. Kita ambil yang kalaupun bulat itu adalah berisi sangat kecil, jadi kemungkinan besar nanti kalau jadi DOC akan menjadi kecil. Kalau Anda tidak percaya, coba buktikan. Kalau mendapatkan telur bulat di kandang, maka coba untuk ditetaskan, nanti dibandingkan bagaimana hasilnya, atau mungkin mempunyai timbangan bagaimana hasilnya. Mungkin akankah mempunyai tubuh yang kecil atau besar. Karena saya kemarin sudah 2 kali ya, tetapi belum 3 kali, 2 kali mencari telur yang bulat dan saya pisahkan, saya tetaskan, itu bisa menetas, tetapi sangat kecil hasilnya DOC dibanding dengan yang lainnya. Mungkin hanya itu saja tentang sebuah telur yang layak ditetaskan. Tentu saja syarat utama adalah fertil, kita sudah tahu. Yang kedua, terlalu besar, dimana kalau terlalu besar seperti ini, kuning telur ada 2 maksudnya, itu harus kita singkirkan. Kalau kita ingin eksperimen ya silahkan ditetaskan. Dan yang paling standar yaitu maksimal 38, itu adalah ukuran paling kecil. Dan kalaupun terlalu besar seperti ini,
sebaiknya kita tinggalkan. Kita juga bisa mengira-ngirakan. Yang selanjutnya adalah berbentuk lonjong, di mana lonjong ini akan tentu saja tidak sempurna karena posisi telur itu tidak rata, di mana di dalamnya itu yang tidak rata. Dan yang selanjutnya adalah bulat, telur bulat. Jadi yang paling baik untuk ditetaskan adalah yang oval dan berukuran 38 gram itu maksimal. Kalau kita mendapat 40, ya alhamdulillah. Mungkin hanya itu saja sedikit info yang saya infokan. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Sebenarnya di sini ini adalah telur-telur hasil sortiran hasil dari kandang. Nah, meskipun sedikit tetapi akan saya masukkan mesin tetas, di mana mesin tetas ini sudah saya hidupkan tetapi saya matikan otomatisnya sehingga dia menyala terus seperti ini. Dengan tujuan apa? Yaitu agar bakteri dan virus yang ada di mesin penetas itu mati. Karena dengan adanya panas yang berlebihan di atas 40 derajat dalam jangka waktu yang lama itu bisa mematikan virus itu sendiri. Mungkin hanya itu saja. Tetap berdoa dan berusaha, semoga kita dapat dimudahkan dari segala urusan dunia akhirat dan cita-cita kita segera terkabul. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.